Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang rat. Pengertian rat. Rat secara etimologi memiliki beberapa makna, diantaranya yaitu al-sarfu yaitu pertukaran, al-irjau yaitu pengembalian, al-iyadah yaitu penambahan, al-rafdu yaitu penolakan, dan al-man'u yaitu pencegahan. Sementara rat secara terminologi adalah kebalikan dari aul, yaitu berkurangnya jumlah saham atau bagian ahli waris dan bertambahnya asal masalah waris. Atau rat adalah pengembalian apa yang tersisa dari bagian tetap, yaitu ashab al-furud, kepada mereka sesuai dengan besar kecilnya bagian mereka apabila tidak ada ashab al-asabah yaitu penerima sisa. Rukun atau syarat terjadinya rat. Kasus atau masalah rat tidak akan terjadi kalau tidak memenuhi rukun atau syarat ini. Yang pertama, adanya pemilik fard atau sahibul fard. Yang kedua, adanya sisa harta warisan. Dan yang ketiga, tidak adanya ahli waris asobah. Sesuai dengan pengertian rat itu sendiri, sehingga apa yang menjadi rukun atau syarat terjadinya pun sangat terkait dengan apa yang menjadi persoalan dalam kasus rat tersebut. Pendapat fuqaha tentang rat. Fuqaha berselisih pendapat disebabkan tidak adanya nas yang dijadikan sebagai rujukan atau dasar dari masalah rat ini. Sebagian mereka menyatakan tentang tidak adanya rat terhadap seorang pun di antara ashabul furud, sehingga sisa harta sesudah ashabul furud mengambil bagian-bagian mereka, atau sesuai ketentuan furudul muqaddarah diserahkan pada baitul mal jika tidak ada ahli waris asobah. Pendapat pertama ini menolak rat secara mutlak dengan pernyataan bahwa kaum musliminlah yang berhak memanfaatkan sisa harta warisan yang berlebih tersebut. Pendapat kedua sebaliknya menyatakan bahwa rat itu diberikan kepada ashabul furud terkecuali suami atau istri pewaris, begitu juga ayah dan kakek pewaris. Pendapat lainnya menyatakan bahwa adanya rat itu bagi seluruh ashabul furud termaksud suami atau istri pewaris menurut kadar bagian masing-masing. Ini adalah pendapat Utsman bin Affan dengan pertimbangan logika yang dikiaskan pada masalah ahli waris yang berhak tidaknya mendapat rat. Waris yang berhak mendapatkan rat ini hanyalah 8 orang, yaitu yang pertama anak perempuan, yang kedua anak perempuan dari anak laki-laki atau cucu perempuan dari anak laki-laki, yang ketiga saudara perempuan kandung, yang keempat saudara perempuan seayah, yang kelima ibu, yang keenam nenek sahih yaitu ibu ayah, yang ketujuh saudara perempuan seibu, yang kedelapan saudara laki-laki seibu. Dari 8 orang yang berhak ini semuanya waris dari golongan perempuan kecuali 1 orang, yakni saudara laki-laki seibu. Sebab meski dia berstatus laki-laki, tetapi ia bukan termasuk kelompok waris asobah yaitu waris penerima sisa. Berikut ini adalah dasar bahwa ia tergolong sebagai salah seorang ashabul furud dengan alternatif fard sebesar 1/6 atau 1/3 bagian dalam keadaan. Begitu pula sebaliknya dengan ayah dan kakek pewaris yang berstatus laki-laki tetapi bisa berkedudukan sebagai ashabul furud. Dengan demikian ada 4 orang yang tidak berhak mendapatkan rat meskipun mereka juga sebenarnya termaksud waris kelompok ashabul furud, yaitu suami, istri, ayah, dan kakek pewaris. Cara-cara memecahkan masalah rat. Persoalan rat secara garis besar dapat terjadi pada 2 kemungkinan, yaitu yang pertama, rat dalam hal ada suami atau istri, dan yang kedua, rat dalam hal tidak ada suami atau istri pewaris. Mungkin cukup sekian materi yang saya sampaikan.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.